Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Bofurin siap bertarung melawan Shishitoren 1 lawan 1. Umemiya dan teman-temannya sudah tiba di wilayah Shishitoren dan mereka langsung diajak ke markasnya. Sepanjang jalan terlihat kawasan Shishitoren ini dipenuhi dengan bar. Wilayah ini menjadi distrik bar terbesar. Jika malam, tempat ini selalu ramai, meski lebih ke arah kacau. Shiren yang pengecut tetap ikut, padahal ia tidak akan bertarung 1 lawan 1. Ia merasa dirinya termasuk Bofurin dan setidaknya bisa belajar dan melindungi diri sendiri meski tak bisa melindungi orang lain. Melihat adik kelasnya, Umemiya merasa bangga adik-adiknya akan bisa diandalkan. Bofurin pun tiba di markas Shishitoren dan masuk ke dalamnya. Bofurin ini bisa dibilang cukup berani bertarung di kandang lawan. Markas Shishitoren dulunya bekas bioskop Orion yang sudah tidak terpakai, tetapi sekarang jadi disebut Ori. Di dalam sudah banyak anggota Shishitoren yang menunggu pertarungan Bofurin versus Shishitoren. Mereka bersorak ketika Bofurin memasuki ruangan. Pantas saja markas mereka disebut Ori, yang dalam bahasa Jepang artinya kandang binatang buas. Shiren sangat ketakutan dan gugup apakah dia bisa pulang dengan hidup-hidup. Sakura mengatakan jika ingin belajar, lihatlah ke depan. Pertarungan 1 lawan 1 akan dimulai. Suasananya sangat ramai seperti sedang festival. Umemiya menenangkan teman-temannya, santai saja, kemenangan dan kekalahan mereka tidak dihitung karena pada intinya ini adalah pertarungan Umemiya melawan Choji. Sakura tidak terima, meskipun tidak dihitung ia tidak ada niat untuk kalah. Choji tidak sabar ingin cepat bertarung melawan Umemiya, tetapi ketua tidak seharusnya menjadi pertarungan pertama. Arima dari Shishitoren meminta ingin bertarung duluan, karena melihat Sugishita yang melirik ke arahnya dengan rese. Mereka berdua pun naik ke atas panggung. Sebelum naik ke panggung, Sakura mengatakan urusan dia dan Sugishita belum selesai. Ia tak mau berurusan dengan orang yang kalah dari para culun ini. Sakura meminta Sugishita jangan kalah dari Arima. Sugishita hanya melihat dan memalingkan wajahnya seolah tak menghiraukan perkataan Sakura. Arima Yukinari adalah tipe kekuatan, ia pernah mematahkan tulang rusuk lawannya dalam sekali pukul. Tapi Sugishita pun sama, jadi tidak masalah. Umemiya merasa kasihan jika Sugishita disamakan dengan Arima, karena ia tahu Sugishita jauh lebih kuat. Arima memancing Sugishita dengan meneriaki Umemiya. Sugishita terkecoh dengan tipuannya dan Arima pun langsung menghajar Sugishita. Tapi Sugishita tak bergeming, Arima yang mengecoh dengan berteriak Umemiya merupakan kesalahan besar. Itu justru memancing amarah Sugishita. Sugishita pun menghajar Arima ke lantai yang membuatnya langsung kalah hanya dengan sekali pukul. Choji bukan mencemaskan anggotanya, ia malah memuji lawan dan ingin bertarung dengan Sugishita. Mereka memang aneh. Arima yang terkapar diseret dan dijatuhkan ke bawah panggung oleh temannya sendiri, mereka sangat kejam. Bahkan kepada sesama temannya yang sudah kalah, mereka tidak memperdulikannya. Pertandingan selanjutnya Suo melawan Kanuma. Sebelum bertarung Suo mengatakan ketika mendengar Sakura ingin mengincar puncak, ia merasa Sakura sangat bodoh. Tapi kata-kata dan tindakan Sakura memiliki inti yang kokoh. Menurutnya itu sangat keren, jadi ia juga akan berjuang agar tidak kalah dari Sakura. Suo sejak SMP sudah terkenal kuat. Tetapi tak ada yang tahu detailnya dia kuat seperti apa dan menang dari siapa. Umemiya tidak terlalu mengenal Suo, tapi ia melihat Suo adalah orang yang baik. Lawan Suo adalah Kanuma, ia selalu bersama Arima sejak kecil dan sudah seperti saudara. Ia menjadi marah karena Arima sudah dikalahkan. Suo menilai Kanuma ini seperti anak kecil. Suo ingin mengajarkan Kanuma kedewasaan. Kanuma langsung menyerang Suo, tapi dengan gerakan cepat Suo dapat dengan mudah menghindarinya. Ia tiba-tiba ada di belakang Kanuma. Dari pertarungan mereka, terlihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Kanuma tidak dapat memukul Suo sedikit pun.
Ia selalu dijatuhkan dan mempermalukan Shishitoren. Ternyata Suo bukan sekedar orang yang baik. Tetapi Sakura menilai kelakuannya buruk. Suo tidak membunuh, tapi membiarkan lawannya yang lemah tetap di bawah. Lawannya dipermalukan terus-menerus. Jika Sakura jadi lawannya, ia mending mati saja. Tapi tidak akan kalah dengan cara mudah seperti itu. Kanuma kalah telak dari Suo, ia tak bisa berbuat apa-apa dan terus dipermalukan. Suo selalu menjatuhkan Kanuma dengan mudah. Kanuma yang berusaha keras memukul Suo tak berhasil mendaratkan satu pukulan pun padanya. Pertarungan mereka terlihat membosankan, saking membosankannya Choji sampai tertidur. Togame pun menghentikan pertarungan, karena pertarungannya sangat mempermalukan Shishitoren. Ini membuat Kanuma tak dianggap lagi sebagai anggota Shishitoren oleh Togame. Di akhir pertarungan Suo mengajarkan Kanuma menjadi dewasa, yang artinya bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. 大人になるということは、人の思いに寄り添えるということだ。階段、一段くらいは登れたんじゃない？